Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Anggreni. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan S1 Prodi IPA Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bertetangga dan bermasyarakat dalam Islam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa, MAG, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Islam. Etika bermasyarakat atau bertetangga dalam Islam, tentunya Allah pun berfirman dalam kedua surat, yaitu yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 36 dan yang kedua Quran Surat Al-Ahzab. Tetangga merupakan orang ataupun rumah yang berdekatan dengan kita ataupun bersebelahan dengan kita. Yang pertama, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ilmu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, kita tidak akan dapat hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir, bahkan hingga saat ini, hingga kita sampai meninggal, tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga kita. Berikut adalah beberapa adab bertetangga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adab ataupun etika yang pertama dalam Islam yaitu bersikap baik, karena terhadap tetangga hendaknya kita selalu bersikap baik agar hubungan yang terjalin pun semakin hangat dan akrab. Hal ini juga telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa yang telah tadi saya sampaikan, bahwasannya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan segala apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang kedua, adab ataupun etika dalam Islam tidak menghalangi bangunan tetangga. Kenapa demikian? Karena dalam bertetangga, kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan ataupun berdekatan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah, menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasannya janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding atau temboknya. Yang ketiga, etika dan adab bertetangga atau bermasyarakat dalam Islam yaitu memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan adalah memelihara hak tetangga. Dengan cara apa? Hak tetangga yang perlu kita jaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Nabi pun menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya yang keempat, etika ataupun adab bertetangga dalam Islam yaitu tidak mengganggu tetangga. Adab tetangga selanjutnya yaitu ini, yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Misalnya
tidak mengeraskan suara televisi sehingga mengganggu istirahat mereka, dan kegiatan mungkin membuat mereka menjadi tidak nyaman. Begitu pula ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dan dengan cara yang kita selenggarakan dalam acara tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu memberi makan. Kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, hendaknya kita sering berbagi makanan. Dengan begini, hubungan kita dengan tetangga akan menjadi semakin baik dan harmonis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu sabar jika diganggu. Adab bertetangga lainnya adalah selalu sabar jika diganggu atau dijahili oleh tetangga kita. Memang beberapa tetangga yang suka membuat masalah, namun hendaknya sebagai muslim kita dapat menahan amarah dan menyikapinya dengan sabar. Begitu pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada 3 kelompok manusia yang dicintai oleh Allah. Disebutkan diantaranya seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti ataupun diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisahkan, boleh kematian ataupun keberangkatannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang nomor 7, menjenguk ketika ia sakit. Ini merupakan adab bertetangga. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya kita selalu memberikan dukungan kepada tetangga kita. Begitu pula ketika ia sakit, maka sudah seharusnya kita menjenguknya sembari memberikan semangat dan memberikan doa ia segera sembuh dari penyakitnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim atau yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar terdapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling bergantungan dan membutuhkan. Maka dari itu, manusia harus memiliki manfaat bagi manusia lainnya, karena setiap manusia pasti berbeda watak dan juga corak masing-masing. Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang akan menghadapi keberlangsungan hidupnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia lainnya. Maka dari itu, manusia harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Mohon maaf bila dalam presentasi saya masih kurang atau masih banyak kesalahan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.